كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Safari dakwah perbatasan yang ke-8 ini kami melaksanakan di 4 titik kawasan, yaitu Aceh Singkil, Pulau Banyak, Aceh Tenggara, dan Subulu Salam. Kalau Aloban nggak ada feri. Kalau kapal besar belum ada lagi ya? Itulah feri itu. Feri ya? Itulah yang cuma paling besar. Bukan feri cepat ya? Bukan Nggak feri biasa. Lebih cepat kami kok. Ya, ya lebih cepat ini. Perahu ini merupakan salah satu transportasi dari Aceh Singkil menuju Pulau Banyak. Perjalanan dari Aceh Singkil ke Pulau Banyak memakan waktu 6 jam menggunakan perahu ini. Di tengah perjalanan kami disuguhkan dengan keindahan alam Pulau Banyak yang sangat menakjubkan. Sungguh, kekuasaan Allah tiada tandingan. Oleh 100% penghuninya non-muslim. Alhamdulillah kami pun tiba pada tujuan, yaitu Desa Haloban yang ada di Pulau Banyak Barat. Di hari yang pertama kami langsung disambut oleh warga setempat dan disuguhkan air minuman. Ini merupakan salah satu masjid yang ada di Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat. Disinilah kami melaksanakan kegiatan Festival Anak Soleh. Alhamdulillah, setelah selesai kami melaksanakan Festival Anak Soleh, kami bersama Ketua Forum Dakwah Perbatasan melaksanakan home visit ke salah satu warga. Minimnya fasilitas kesehatan yang ada di desa tersebut membuat anak ini menderita begitu lama. Alhamdulillah, dengan terjunnya Forum Dakwah Perbatasan ke Desa Haloban, kami dapat memfasilitasi untuk pengobatan. Ya, ini udah ada jawaban, ya kan? Jadi memang kita bawa dulu ke Banda Aceh nanti, ya. Nanti kita bawa, kemudian kita scan ya, matanya kita scan dan kepalanya juga kita scan gitu. Insya Allah di Banda Aceh bisa kita lakukan, dan pemeriksaan ini pemeriksaan yang canggih. Kebetulan rumah sakit kita punya alat yang sangat canggih yang di Indonesia saja tidak semua rumah sakit punya. Berapa? Setelah melakukan home visit di salah satu rumah warga, Dr. Nukalis melanjutkan home visitnya di beberapa tempat yang ada di Desa Haloban. Ini usia 3 tahun ya. Nah, ternyata wanita hamil, wanita melahirkan, wanita menyusui itu bagus sekali bagi kesehatan jantung. Bagus bagi kesehatan jantung. Ya, jadi proses hamil, kehamilan, menyusui itu baik bagi kesehatan jantung. Keesokan harinya kami melaksanakan sosialisasi bersama warga setempat. Dr. Nukalis menjelaskan bagaimana sikap FDP dalam menanggulangi masyarakat setempat. Sayangnya, faktor kesehatan di sini sangat belum terjaga. Masih banyak orang-orang tua yang merokok. Setelah kami melaksanakan sosialisasi bersama warga setempat, kami langsung membagikan hadiah kepada anak-anak yang berhasil menjuarai festival.
Di masjid ini pula kami melaksanakan Tibun Nabawi dan Ruqyah Masal. Dan pengobatan Tibun Nabawi serta Ruqyah Masal ini langsung dipimpin oleh pakar dalam pengobatan Islam, yaitu dai dari FDP sendiri. SDP yang ke-8 ini kami memfasilitasi anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirda. Saya ingin saya ingin masuk pesantren. Saya ada 7 orang, 5 dari bersaudara yang namanya Mutia Pratiwi ingin masuk pesantren. Ingin sekali dia masuk pesantren. Cuma kami tidak mampu mengenai biayanya. Dari ayahnya ada, cuma tidak ada makan kerja. Nah, ini kalau saya harapkan pada Bapak, Ibu, misalnya siapapun dari anak saya serahkan untuk masuk pesantren jalan agama, semoga sampai sukses, amin ya Allah. 2 orang yang mau disekolahkan. Nama yang anak yang mau disekolahkan ini, yang mau disekolahkan FDP siapa? Yang tuaan dulu tamat SMA mau kuliah. Yang satu nomor 2 tamat SMP tahun ini mau masuk pesantren. Di hari yang sama kami menyambut kedatangan para dokter yang akan melakukan sunatan massal yang ada di Desa Haloban serta Desa Sukamakmur. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua Forum Dakwah Perbatasan. Ini merupakan kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan oleh Forum Dakwah Perbatasan. Selanjutnya, Forum Dakwah Perbatasan membagikan sembako kepada masyarakat Desa Haloban serta Desa Sukamakmur. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Desa Ujung Sialit. Di sana, kami melakukan survei bagaimana pengembangan dakwah di daerah tersebut. Desa Ujung Sialit ini dihuni 100% penduduknya non-muslim dan ada 1 buah masjid yang ada di lingkungan sekolah dasar di desa tersebut. Kondisi masjid yang ada di Desa Ujung Sialit ini sangat miris. Kondisinya yang tak layak pakai. Konon katanya masjid ini pun dihuni oleh anjing-anjing warga setempat. Dan hingga sekarang masjid ini pun tidak kunjung dipakai. Masjid ini pun sekarang menjadi perhatian dari Forum Dakwah Perbatasan. Bagaimana untuk menghidupkan kembali suara azan di Ujung Sialit. Beginilah kondisi Desa Ujung Sialit yang dihuni oleh mayoritas non-muslim. Selanjutnya kami mengunjungi salah satu mantri yang ada di desa tersebut. Pas jalan-jalan tadi dia bilang ada ustul sih, oh udah singgah ini.
Oh iya, tapi kabarnya lebih banyak pasien di sini ya daripada puskesmas. Sama aja. Itu kan tergantung apanya. Dari mana dapat kabarnya? Di hari yang sama, Forum Dakwah Perpedasan melaksanakan kegiatan daurah remaja yang ada di Aceh Singkil, yaitu Danau Paris. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ustadz Abizal bersama Ustadz Enzus. Yang mereka ini merupakan dosen dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Kegiatan yang dilaksanakan di Danau Paris yaitu daurah remaja serta tahziz maits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, safari dakwah perbatasan SDP 8 telah selesai kami laksanakan di Desa Laibalno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Hari inilah hari di mana kami akan berangkat kembali ke Banda Aceh. Setelah lebih kurang 4 hari kami berada di sini untuk melaksanakan kegiatan daurah pembinaan kepada remaja-remaja, melaksanakan kegiatan ceramah-ceramah di masjid-masjid, juga mengadakan perlombaan-perlombaan, baik itu perlombaan untuk meningkatkan kualitas keilmuan daripada anak-anak dan juga membangkitkan semangat mereka. Semoga saja kita dapat kembali bertemu pada SDP yang berikutnya, dan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan-sumbangan kepada kami. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang istimewa, itu surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang sama kami melaksanakan kegiatan di Aceh Tenggara. Di sana kami bersilaturahmi bersama Wakil Bupati Aceh Tenggara. Dan selanjutnya kami melaksanakan kegiatan sunatan massal. Daurah remaja serta home visit. Orang-orang yang bertakwa. Adapun takwa adalah merupakan derajat yang tertinggi. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Di hal yang sama pula, anggota Forum Dakwah Perpedasan melanjutkan perjalanan ke Desa Sukamakmur. Desa Sukamakmur ini diduduki oleh 90% mu'alaf, 5%-nya muslim dan 5%-nya non-muslim. Paling dekat atau ke Pulau Bale. Jadi kita setiap tempat itu harus ada galon. Makanya apa FDP kita tadi. Kami pun melanjutkan silaturahmi bersama Pak Kecik Desa Sukamakmur. Nanti kalau ada tolong dinasihatin Pak Kecik ya. Karena kan kita ini dai kita muda-muda, kita juga masih bandel-bandel gitu kan. Alhamdulillah, dai perbatasan yang ditempatkan oleh Forum Dakwah Perbatasan ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat karena beliau memiliki berbagai keahlian. Gak usah bayar, nggak apa-apa, ikhlas kok katanya. Saya pun senang kali dengannya Pak, alhamdulillah. Saya merasa rugi Pak. Sebelumnya saya juga ada kasus rusak mesin. Nggak tahunya saya kalau beliaunya ada apa namanya keahliannya di situ kan. Sekarang mesin saya suruh ini buat di Pulau Bale sana. Sampai sekarang pun masih belum juga bagus. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa, nanti kalau di sana nggak bagus bawa aja sama beliaunya mendekat di sini gitu kan. Inilah kondisi Desa Sukamakmur. Dari apa ekonominya, anak-anaknya yang laki-laki itu ambil ke sana, ambil ke hutan, nembang pohon untuk nambah-nambahan apa aja lah. Berarti kebun di sini nggak aktif ya? Enggak, katanya ada pernah berkebun tapi gagal, dimakan hama kata mereka.
pohon apa? Bukan pohon, apa sayuran gitu dimakan hama. Itulah di situ dia dulu jadi Bilal, kata imam di sini kan. Tiba-tiba dia keluar dari daerah sini, pindah tempat, tiba-tiba datang sini udah jadi pendeta. Udah jadi pendeta. Dia mau buat apa di sini? Membuat gereja gitu? Enggak belum tahu sampai sekarang. Baru kali ini dia datang. Ini merupakan salah satu masjid yang ada di Desa Sukamakmur, dan di sini kami melaksanakan kegiatan tausiah serta kegiatan silaturahmi bersama masyarakat setempat. Oleh karenanya, sebagai bentuk wujud rasa cinta dan persaudaraan kami dari Forum Dakwah Perbatasan Di Sukamakmur ini kami melaksanakan kegiatan pembagian sembako serta mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat setempat. Di Desa Sukamakmur ini kami melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya pembagian sembako, sunatan massal, serta tausiah. Di hari yang sama kami ingin mengunjungi tempat tinggal para dai yang diletakkan oleh FDP. Rasa hibati langsung kami rasakan pada saat kami melihat kondisi rumah yang ditempati oleh para dai. Rumah ini berukuran 3x4 yang diduduki oleh 3 orang para dai. Itulah rumah dai kita. Ya, agak umum sedikit, agak kecil. Makan sini, tidur di sini. Dan di dalam rumah itu pula mereka memasak serta tempat tidur. Saya pergi hutan itu aja kami. Kami tidur sini kantor. Kalau hujan hilang. Setelah selesai kami mengunjungi beberapa pulau yang ada di Pulau Banyak Barat, yaitu Desa Haloban, Ujung Sialit, serta Desa Sukamakmur. Kami melanjutkan perjalanan ke kota Sebulu Salam. Sebagai seorang muslim, sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah oleh kalian, kata Allah, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana, dengan contoh yang baik. Itulah ciri khas dari dakwah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa begitu semangat dan gigihnya kemudian Forum Dakwah Perbatasan dalam mensiarkan dakwahnya, sehingga kemudian sampailah kita ke Desa Sukamakmur ini? Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah sebagai upaya dan usaha kita untuk ikut andil dalam memperjuangkan dan mendakwah agama ini. Sebagaimana kata Allah, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong kita sekalian. Oleh karenanya kaum muslimin rahmati Allah, Forum Dakwah Perbatasan hadir ke desa ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah memuliakan agama Allah. Dengan tentunya kita hadir ke desa ini dengan membawa beberapa program. Di antaranya adalah program pengiriman dai, karena memang kita melihat kondisi desanya yang sangat amat memprihatinkan, dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah, pemahaman agama yang sangat lemah. Tentu semua ini merupakan permasalahan besar, kerisauan, kegelisahan bagi kita saudara-saudara seiman. Ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang secara ekonomi lemah, pemahaman agamanya lemah, alangkah hina dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian harta yang berlimpah yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, tidak sanggup menjangkau, menjamah, menyapa, mencintai, menyayangi saudara kita yang ada di sini. Oleh karenanya, Forum Dakwah Perbatasan mempunyai niat yang sangat tulus dan ikhlas untuk kemudian berupaya ikut andil sekecil apapun bentuknya, untuk kemudian bagaimana kita mampu memakmurkan desa ini, untuk kemudian kita mampu mensejahterakan desa ini sesuai dengan kemampuan dan kadar kita. Tujuannya tidak lain bukan adalah bagaimana kemudian kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan kita,
dengan profesi kita, dengan keimanan kita, dengan identitas keislaman kita. Kita hadir ke sini sebagai bentuk kecintaan yang luar biasa hanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 tipologi atau 3 kriteria yang bisa menjadikan nikmat iman itu ada pada diri kita. Salah satunya adalah mencintai saudara kita semukmin, mencintai saudara kita seislam yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Secara keadaan Desa Sukamakmur ini dihuni sekali lagi oleh 90% mu'alaf, 5% muslim dan 5% adalah Kristen. Keadaan secara ekonomi sekali lagi mereka sangatlah minim atau mungkin bisa dikatakan ekonominya sangat rendah. Begitu juga dengan ilmu pengetahuannya. Nah, FDP hadir sejak Ramadan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita sudah menempatkan 3 orang dai. Tentunya dengan semangat yang luar biasa, Forum Dakwah Perbatasan menghimpun dana demi melancarkan program mulia ini. Kita hadirkan dai di tengah-tengah mereka, hidup dengan mereka. Tentunya para dai ini pun menghadapi tantangan, ujian dan cobaan yang luar biasa. Dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah yang kecil, hanya 3x3, dihuni oleh 3 orang, di situ masak, di situ pakaian, di situ tempat tinggal. Bahkan ada seorang kisah dari dai kita yang mereka itu hidup di situ, suatu hari pernah bertemu dengan ular kobra. Karena memang tempatnya sangat lembab dan ular kobra ini sangat suka dengan tempat seperti itu. Inilah fakta yang terjadi. Para dai hadir di tengah mereka, datang ke rumah-rumah mereka, terus memotivasi dan menyemangati mereka untuk lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar tentang agama yang mulia ini. Kemudian kita juga hadir di Desa Sukamakmur ini, tentunya dengan membawa sedikit bantuan-bantuan yang itu datang dari program kerjasama kita, Forum Dakwah Perbatasan dengan lembaga-lembaga zakat yang ada. Tidak lain sinergi ini kita lakukan untuk menyongsong, memperjuangkan dan membesarkan agama Allah yang mulia ini. Kita hadir bukan mengedepankan ego kita, egoisme kita, keangkuhan kita, kelembagaan kita, kehebatan kita, tapi kita hadir di sini dengan niat hati yang tulus, ikhlas, semata-mata memuliakan agama Allah, semata-mata mendakwakan agama Allah. Inilah tujuan dari kita hadir di sini. Sekali lagi saya mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada kita sekalian, marilah kita ikut berkontribusi, ikut andil dalam mensukseskan program ini. Insya Allah sekecil apapun bentuknya, itu semua akan sangat membantu dalam mensukseskan program dakwah ini. Mudah-mudahan dakwah itu terus menyala dan terus bersinar di Kampung Sukamakmur ini, sehingga saudara-saudara kita seiman di sini yang berada di sini, yang mereka itu haus akan ilmu agama, akan senantiasa kita dampingi, akan senantiasa kita rangkul untuk kemudian kita sama-sama belajar, sama-sama berkumpul dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi saya katakan Allah SWT meridai kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dengan kemudian rasa peduli itu kita timbulkan untuk kemudian kita bisa hadir tengah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل. Di sini kami melaksanakan pelatihan khatib serta pembinaan mu'alaf. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Forum Dakwah Perbatasan Bapak Dr. Nur Khalid, kemudian Bapak Ketua Pengurus Pimpinan Ahmadiyah Kota Susalam, tamu kami dari Dewan Dakwah Aceh, kemudian dari DDI Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Alhamdulillah, safari dakwah perbatasan pun berakhir dengan bersilaturahmi pada salah satu acara
yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Subuh Salam. Rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala serta terima kasih kami ucapkan kepada seluruh para donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan safari dakwah perdalasan yang ke-8.